Shalom, salam sejahtera saudara-saudara. Senang bisa kembali hadir menemani kita semua dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apakah saudara yakin menentukan apa yang saudara rasa benar ataupun salah? Dan apakah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci masih relevan pada zaman sekarang? Itulah yang akan kita bahas bersama untuk menemukan jawabannya bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran ketiga dengan judul Terang Bersinar dalam Kegelapan. Di dalam kebersamaan kita selalu ingin mengapresiasi para saudara-saudara yang selalu hadir di setiap pekannya dan sudah meninggalkan beberapa komen di bawah dari video kita yang diupload di YouTube. Oleh karena itu, saya mau membacakan beberapa nama yang baru terlihat di video kemarin. Saya akan sampaikan salam ini kepada Pendeta Rudi Anjaya Purba, nanti tolong disambut salam dari mereka. Dari Meili Neman mengatakan, Tuhan memelihara kita asalkan kita mau setia kepadanya. Amin. Herbert Manulang di Pekanbaru mengatakan, sebelum hari Sabat, menonton channel ini adalah pilihan utama untuk mencari materi sekolah Sabat. Puji Tuhan menjadi pilihan utama dari Bapak Manulang. Merha Simanjuntak mengatakan, pembahasan yang sangat menarik, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ada dari Situmorang SF, Resilience 2486, Beni Gantare, Agus Suprapto, Ruspita Bondior, Henny Lumowa, dan Roni NBD. Untuk nama-nama yang baru dan juga sambutan hangat mereka, silakan Pendeta Purba memberikan salam hangat kembali. Salam pemirsa yang selalu setia mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Senang bertemu kembali dalam sesi pelajaran kita pada pelajaran yang ketiga saat ini, Terang Bersinar dalam Kegelapan. Terima kasih kepada ada Meilin, ada Saudara Albert Manulang, ada Merha Simanjutak, ada Bapak Situmorang, SF, ada Bapak Agus, ada juga Saudara Roni dari NTT, dan beberapa yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan selalu memberkati, biarlah melalui pelajaran ini selalu menjadi berkat bagi kita, menguatkan iman kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali untuk sambutan hangatnya. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya akan bacakan beberapa komen dari pemirsa kita yang setia, yang selalu rutin menonton kita. Dari Indra Erik Nelwan mengatakan, salam sehat-sehat selalu untuk Pastor Dwi yang pernah menjadi gembala kami di Kanaan Palangkaraya. Ini pekan lalu Pastor Dwi bersama dengan kita. Berikutnya Paulen Lim dari Kota Marudu Sabah mengatakan, terima kasih, saya suka mendengar penjelasan dari pastor-pastor. Saya merasa lebih jelas. Puji Tuhan. Dari sahabat kita, Pendeta Deni Kanajo di Kupang, menyarankan, saran saya untuk Departemen Sekolah Sabat di daerah untuk memperhatikan pesanan buku Sekolah Sabatnya. Karena kita mendapatkan banyak komen, ada yang belum mendapatkan buku Sekolah Sabat. Semoga ini menjadi perhatian bagi para pemimpin di daerah yang mungkin menonton kami juga. Ini sangat-sangat nanti-nantikan oleh para umat-umat Tuhan di berbagai daerah. Berikutnya dari Manalu, Washington di Cirebon mengatakan, terima kasih buat hadiahnya yang sudah diterima. Puji Tuhan, akhirnya paket kenang-kenangan kita sampai kepada mereka. Tidak seberapa harganya, betul ya Pendeta Sony Situmorang, buku kemenangan akhir. Dan ada catatan spesial di sana kalau boleh buku ini dibagikan kepada orang lain yang pas untuk mempelajari dan juga mengimani apa yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya dari Upin Ipin menanyakan, apakah buku kemenangan akhir boleh didapatkan secara gratis? Kalau iya, di mana mendapatinya? Di daerah kami harus membeli. Mungkin untuk beberapa komen ini, Pendeta Sony Situmorang boleh menyapa dan juga memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas respon yang positif dan benar. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik agar diskusi Sekolah Sabat yang kami bawakan akan sangat relevan dan applicable dengan kita punya diskusi di gereja-gereja. Demikian juga saran-saran dari para pemirsa, saya tidak sebut namanya,
Mudah-mudahan sekolah Sabat dalam bentuk buku akan semakin semakin tepat jumlahnya dikirim. Karena walaupun ada sekarang secara digital, tapi yang paling pas adalah melalui buku. Kita akan coba mengingatkan kepada Direktur Sekolah Sabat di Uni untuk menyarankan kepada semua anggota atau departemen Sekolah Sabat di daerah. Lalu mengenai buku kemenangan akhir, tadi ada yang bertanya apakah boleh diberikan secara gratis. Untuk stok terbatas kami bisa berikan secara gratis. Namun untuk stok yang banyak, tolong boleh hubungi kantor daerah atau kantor misi gereja Advent setempat, bahkan gembala jemaat agar beliau mengusahakannya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan memang buku kemenangan akhir sangat berkaitan dengan pelajaran Alkitab yang kita pelajari selama kuartal ini. Jadi kalau boleh dibaca berbarengan, itu akan menambah bukan hanya wawasan, tapi saya percaya iman kita juga kepada Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita mulai kebersamaan kita melalui doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudi Anjaya Purba nanti, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ketiga, terang bersinar dalam kegelapan. Di dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi. Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kembali kami Tuhan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, terang bersinar dalam kegelapan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami memahami pelajaran ini dan seluruh pemirsa juga terberkati. Mereka semakin dikuatkan dan iman mereka semakin teguh terlebih Tuhan. Kami semakin memahami rencana dan kasih Tuhan dan pernyataan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan bagi kami tentang peristiwa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati Ivy, Daniel juga, dan hamba-Mu Pendeta Sony Situmorang, dan hamba juga, biarlah kami boleh berdiskusi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dalam pertentangan besar, topik kita selama kuartal ini, kita melihat ada dua kubu. Kubu Allah yang maha kasih, dan juga kubu setan yang maha menghancurkan dan maha menipu. Tapi di pelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana iblis mengubah strateginya dari yang menganiaya dan juga membuat orang hancur dan resah. Ada satu strategi yang lebih kalem, yang lebih lembut begitu ya kelihatannya. Padahal sama-sama menghancurkan. Itulah yang akan kita lihat dalam pelajaran pekan ini. Dan kita akan mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Kompromi Strategi Licik Iblis. Ini merupakan strategi baru iblis pada zaman itu, ya Pendeta Purba. Kita mau melihat apa buktinya iblis itu kompromi, dan juga apakah Yesus sebagai kontrasnya tidak pernah berkompromi. Silakan Pendeta dengan penjelasannya. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Ivy. Dalam pelajaran kita, terang bersinar dalam kegelapan. Sebelum kita membahas bagaimana strategi licik iblis ini, kita harus tahu dulu bahwa dalam pelajaran kita, terang yang bersinar dalam kegelapan. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tentu kita tidak bisa melihat apa-apa, dan sering kita terantuk atau mungkin kita bisa terjatuh, terluka. Ya, yang kita butuhkan di sini adalah terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus, dan itu dinyatakan melalui firman Tuhan. Disitulah kita bisa menemukan. Makanya pemazmur mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetapi setan tidak ingin firman Tuhan yang berisi kebenaran, Alkitab kita sebagai orang Kristen itu, diketahui oleh banyak orang. Setan tidak ingin bahwa kebenaran yang ada dalam Alkitab itu menuntun banyak orang supaya diselamatkan. Maka setan punya strategi yang licik, ya, sepertinya halus, tapi bisa
menyesatkan. Apa yang dilakukan setan? Setan dikatakan dia adalah sebagai bapa pendusta. Dia membohongi, ya. Dia menipu. Dia juga menyampaikan informasi yang salah. Dia juga memutarbalikkan, ya, dan menyesatkan umat-umat Allah. Sebagaimana yang ada di Taman Eden, ya. Di Taman Eden itu Adam dan Hawa pada saat itu, ya, ditipu, dibohongi, ya, oleh setan. Apa kata Tuhan? Jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Tapi setan katakan, kamu tidak akan mati. Jadi setan ini, selain dia memutarbalikkan kebenaran, dia juga menciptakan keraguan-raguan. Dan secara terang-terangan juga, dia menyangkal Tuhan. Ya, jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dalam pelajaran kita, iblis katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi setan itu berusaha melakukan kompromi. Dia licik bagaimana supaya kita melemahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, meragukan kuasanya, atau dia berusaha memutarbalikkan kebenaran. Jadi begitulah yang boleh sampaikan Ivy dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus waspada dengan strategi licik setan ini. Dia sepertinya halus, ya. Kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak memiliki terang itu, maka kita juga bisa berada di dalam kegelapan. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta. Mungkin istilah zaman sekarang beda-beda tipis gitu ya. Beti-beti akhirnya bingung mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kita pilih yang salah. Nah, Pendeta Sony Situmorang, mari kita bangun apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rudi Anjaya Purba tadi. Jadi apakah benar firman Allah itu sesuatu hal yang sangat dibenci oleh iblis? Sampai-sampai dia mau coba tutupi dan dia coba putar balik gitu ya, supaya orang-orang bertanya. Sampai sekarang pun banyak dari kita bertanya, apakah firman Tuhan masih relevan? Jadi ragu-ragu gitu ya, seperti yang tadi Pendeta Purba katakan. Bicara mengenai relevansi firman Tuhan sudah tentu bertolak belakang dengan karakter setan. Kenapa setan memutarbalikkan fakta di lapangan? Itu dimulai dari Taman Eden ya. Kalau seandainya kita ingat Taman Eden, statement buah itu merupakan statement pertama. Lalu yang kedua, Afi tolong baca paragraf ketiga sampai kata itu. Oke. Setan tahu betul bahwa kitab suci akan menyanggupkan manusia untuk mengetahui penipuannya dan melawan kuasanya. Itu adalah oleh firman yang bahkan juru selamat dunia ini telah mampu melawan serangan setan itu. Pada setiap serangan, Kristus menggunakan perisai kebenaran abadi dengan berkata, ada tertulis. Kepada setiap musuh-musuh, ia menghadapkan akal budi dan kuasa firman itu. Nah, kalimat dia tadi mengatakan bahwa kenapa setan membuat strategi, tapi dahulu kan kata kompromi. Nah, ketika pada masa itu setan berusaha secara frontal menyerang, maka sekarang digunakan kata kompromi. Artinya, sampai saya katakannya, suatu kesalahan atau dosa, tapi dibalur mirip seperti kebenaran. Contoh begini, Ivy kan suka iPhone, atau para pemirsa suka iPhone atau Samsung lah. Ketika Anda pergi ke kota, contoh Anda pergi ke Batam atau ke toko-toko handphone di Roxy di Jakarta, maka Anda akan temui banyak sekali handphone yang mirip, serupa, hanya bedanya apa? Isinya. Nah, itu sebabnya, Afi boleh baca lagi, Vi, paragraf kedua mulai dari pernyataan. Pernyataan iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam konteks memakan buah itu merupakan kontradiksi yang jelas dari apa yang telah Tuhan katakan. Selama berabad-abad, iblis telah menggunakan strategi yang sama. Dia merusak kepercayaan terhadap firman Allah, menentang kehendak Allah yang diungkapkan, memutarbalikkan kitab suci, dan kadang-kadang salah mengutip kitab suci untuk keuntungannya. Perhatikan kalimat apa? Dia merusak kepercayaan terhadap firman Allah.
sesuatu yang genuine, yang real, yang asli, tentu mengandalkan kualitas. Dan benar, firman Tuhan atau Alkitab kita katakan itu adalah tabiat Kristus. Karena seluruh Alkitab ini kalau diperas, saya pernah katakan, atau kalau kita nyuci diperas, maka intinya hanya satu. Terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya pernah kata kalau para pemirsa memeras, nah, dan itulah yang mau dirubah. Ketika konten bagus, ketika kualitas bagus, apa yang dibuat oleh iblis? Dia bikin mirip, seperti saya katakan tadi, sama-sama iPhone, tapi bedanya apa? Isinya. Itu sebabnya ada satu masa ketika Alkitab itu dilarang untuk dibaca. Dan bicara relevansinya sangat relevan dengan saat ini. Dan kenapa? Karena itu merupakan firman Tuhan. Dan untuk menutup komentar saya, mungkin kita akan lihat sedikit sejarah. Ivy boleh baca paragraf ketiga bagian tengah dari kata selama. Selama ratusan tahun, pengedaran kitab suci telah dilarang. Orang-orang dilarang membacanya dan memilikinya di rumahnya mereka. Dan para imam dan pejabat tinggi gereja Roma yang tidak jujur menafsirkan pengajaran kitab suci untuk mendukung kepura-puraan mereka. Dengan demikian, Paulus menjadi seseorang yang secara universal diakui sebagai wakil Allah di dunia ini, yang diberi kuasa atas gereja dan negara. Nah, tidak hanya setan, dia akan menggunakan segala daya dan upaya untuk merubahnya dan bahkan memutarbalikannya. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai poin untuk didiskusikan, kita diajak untuk melihat ke sekeliling kita. Di dalam gereja ataupun di luar gereja, adakah hal-hal yang memutarbalikkan atau salah menafsirkan firman Allah pada hari ini? Supaya kita lebih aware, lebih sadar dan awas begitu ya, bahwa memang inilah yang sedang terjadi sekarang. Baik, kita akan maju ke pelajaran hari Senin dengan judul Serigala-Serigala Ganas. Apa yang menjadi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pendeta purba? Dan inilah yang menjadi strategi iblis pada zaman itu, yang harus kita waspadai sekarang juga. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Serigala-serigala ganas. Dalam Kisah pasal yang ke-20 dikatakan, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Itu sudah dinasehatkan. Jadi Paulus di sini mempersiapkan orang-orang percaya agar waspada. Serigala-serigala ganas itu adalah para kuasa-kuasa kegelapan. Ya, ada beberapa orang yang mengajarkan ajaran palsu, ya. Mereka berusaha menarik murid-murid, mereka berusaha menarik orang-orang yang percaya, mereka berusaha mengalihkan perhatian orang-orang percaya agar tidak mengikuti firman Tuhan sebagai landasan, sebagai kebenaran. Tapi apa? Mengajarkan ajaran yang sesat, dan ajaran-ajaran sesat ini masuk ke dalam gereja. Doktrin-doktrin palsu digantikan, ya. Yang seharusnya adalah hukum Tuhan, firman Tuhan, praktek-praktek ya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sudah terjadi pada abad keempat, pada abad kelima terjadi kompromi secara halus ini menyusup dalam gereja. Apa yang terjadi? Masuknya tradisi, masuknya peraturan yang dibuat oleh manusia masuk dalam gereja menggantikan firman Allah. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya, landasan kita sebagaimana Rasul Paulus katakan, landasan kita adalah Alkitab, firman Tuhan, ya. Serigala itu sama seperti singa yang mengaum-aum juga, berusaha menerkam mangsanya, berusaha melemahkan, berusaha membuat kita ragu, tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh setan pada zaman akhir ini. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Sudah jelas digambarkan apa saja yang harus kita waspadai dari dalam, gitu ya, praktik-praktik yang duniawi dan juga penafsiran-penafsiran yang jauh dari kebenaran prinsip yang ada di dalam Alkitab. Pendeta Sony Situmorang, kita mau lihat sekarang ciri-ciri. Kalau tadi kan Pendeta Purba sudah memberitahukan pada prinsipnya, hal-halnya itu seperti ini. Tapi lebih detail lagi, ciri-cirinya. Apa yang sudah
menyusup ke dalam gereja kekristenan secara luas ini ya, bukan hanya berbicara mengenai denominasi begitu. Apa ciri-cirinya perilaku ataupun dari serigala-serigala ganas ini? Baik, terima kasih serigala-serigala ganas. Ketika bicara mengenai ciri-ciri, maka pemirsa boleh baca 2 Tesalonika 2 ayat 7-12. Ketika Rasul Paulus sebagai gembala yang saya bisa katakan merupakan gembala yang memiliki teritori atau wilayah terbesar sepanjang sejarah di seluruh Asia Kecil, menyatakan hal tersebut. Bahkan dia katakan bagaimana gambar kemurtadan akan datang. Namun intinya, atau kita baca dulu deh, Ivy boleh baca paragraf keempat. Komentar Paulus, rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, adalah sangat penting. Bahkan pada zaman Paulus, ada penyimpangan secara bertahap dari kebenaran firman Allah mengenai ketaatan kepada hukum Allah. Penyimpangan ini akan berkembang di abad-abad berikutnya. Perhatikan kata penyimpangan secara bertahap akan kebenaran firman Allah dan hukum Allah. Apa rupanya itu? Paragraf berikutnya, Ivy. Bertentangan dengan perintah kedua, berhala-berhala diperkenalkan ke dalam penyembahan Kristen. Selama ribuan tahun, berhala berada di garis depan dari semua agama kafir. Untuk membuat kekristenan lebih dapat diterima oleh orang kafir yang masuk ke dalam gereja Kristen, dewa-dewa kafir diganti namanya menjadi apa yang disebut orang-orang kudus. Hari Minggu, hari penyembahan untuk dewa matahari, secara bertahap diadopsi sebagai hari ibadah Kristen untuk menghormati kebangkitan Yesus. Hari yang salah ini, yang tidak dibenarkan oleh kitab suci, masih berlaku sampai sekarang. Ini sangat-sangat jelas. Artinya ketika kami bahas ini, kami tidak bahas satu interpretasi yang dalam konsep teologi dikatakan hermeneutik. Dan dalam membahas itu ada 3 atau 4 ilmu menafsirkan. Ya, masih ingat kalau sekedar informasi ini, pemirsa, preterist interpretation, futurist interpretation, kemudian preterist historicis interpretation, dan yang terakhir, ini yang banyak saudara, idealis interpretation. Nah, ketika tadi Ivy baca ini merupakan sejarah, artinya Anda bisa cek di Google. Dan inilah yang sedang berlaku. Makanya judul besarnya tadi apa? Terang bersinar dalam kegelapan. Ketika dunia ini gelap, saudara tahu tentu ada era atau masa kegelapan ketika gereja-gereja yang dianggap sebagai tempat atau wadah rohani menggunakan keilmuannya untuk apa? Mengambil keuntungan. Dan Rasul Paulus sudah katakan itu. Lalu apa yang kita buat? Para pemirsa dan seluruh yang menyaksikan acara ini, cari apakah kepercayaan atau gereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan bahas mengenai hari Sabat, karena ada pertanyaan nanti di Kejadian 2 ayat 23, mengapa ada yang menguduskan pada hari Sabtu. Ketika berbicara kekudusan, saya mau ingatkan para pemirsa semua, ingat konsep Martin Luther dulu, bahkan Bapak Gereja, sola scriptura, apa? Back to the Bible. Namun ironisnya ketika kita bicara back to the Bible, konsep hari Sabat sangat diputarbalikkan. Itu sebabnya karena akun ini akun banyak untuk kalangan sendiri, gereja masih hari ke-7 hingga saat ini mengikuti apa yang Alkitab katakan untuk menguduskan Sabat. Menguduskan Sabat dalam konteks keimanan, bukan tradisi. Jadi ada perbedaan. Karena begini, kadang-kadang pemirsa saya mau katakan, ada dari luar mengatakan, oh Advent itu seperti Yahudi. Saya mau katakan, kita bukan tradisinya, tapi apa? Apa yang Alkitab katakan. Kalau bicara Yahudi, saudara-saudara, Yesus pun orang Yahudi. Tapi Anda percaya sama siapa? Yesus. Jadi Ivy Pasar Purba, benar, mungkin Ivy baca sekali lagi, penekanannya di paragraf terakhir, tapi dimulai dengan kata hari Minggu. Hari Minggu, hari penyembahan untuk Dewa Matahari, secara bertahap diadopsi sebagai hari ibadah Kristen untuk menghormati kebangkitan Yesus. Hari yang salah ini, yang tidak dibenarkan oleh kitab suci, masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa, kembali lagi kita diajak untuk melihat ke sekeliling kita. Apakah di gereja ada praktik-praktik kompromi yang kita tahu tidak benar, tapi sudah dilakukan sebagai tradisi, misalnya seperti yang kita bahas tadi. Ataupun lebih penting lagi,
kompromi apakah yang mungkin Anda dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menyampurkan kebenaran dan juga kesalahan, tapi legowo aja gitu ya, cincai-cincai aja istilahnya kalau zaman sekarang. Itu yang harus kita renungkan. Baiklah, kita lanjut kembali dalam pelajaran hari Selasa dengan judul Dilindungi oleh Firman. Mungkin pada tahap ini, Pendeta Purbas, ada banyak umat Tuhan yang akhirnya resah gitu ya. Jadi bagaimana saya memastikan saya tetap pada firman Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan supaya tidak ikut-ikut kemakan dari bisikan setan yang halus yang tadi kita baca, tapi menyesatkan. Silakan Pendeta Purbas. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang lain selain perlindungan atau pelindung kita adalah firman Tuhan sebagai dasar daripada kebenaran. Ya, kenapa? Karena hanya firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kalau kita gunakan pendapat-pendapat manusia, ya penafsiran-penafsiran manusia, tentu penafsiran itu berbeda-beda sesuai dengan ya penafsiran atau cara berpikir pendapat seseorang. Tapi landasan kita adalah firman Tuhan. Ya, ini saja kita ikuti firman Tuhan ini. Jadi kitab suci, firman Tuhan adalah wahyu Allah yang tidak pernah salah. Ini sudah dinyatakan kepada kita manusia. Jadi kita ikuti saja petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan sebagian. Ya, bukan ada orang katakan, oh di perjanjian lama, oh ini di perjanjian baru, atau di ayat ini, di kitab ini. Semua tulisan firman Tuhan ini adalah penerang. Cahaya yang menerangi kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Karena Alkitab ini firman Tuhan yang kita yakini sebagai orang Kristen, di situ dinyatakan kebenaran. Itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi itu juga menuntun kita kepada keselamatan. Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menuntun kita kepada keselamatan dan kita mengenal Yesus itu dengan sesungguhnya melalui firman Tuhan. Jadi itulah perlindungan kita. Makanya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi kita harus memahami, ya, membandingkan ayat itu dengan ayat yang lain. Kemudian kita harus berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan supaya kita memahami firman Tuhan itu supaya kita jangan salah Jangan salah menginterpretasi. Jadi itulah yang disampaikan Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menekankan otoritas kitab suci secara menyeluruh gitu ya. Dan tadi ayatnya bagus sekali, 2 Timotius 3 ayat 16, itulah keuntungan kalau kita percaya firman Tuhan secara seutuhnya. Ada satu pernyataan banyak orang, Pendeta Sony Situmorang, yang mengoposisi gitu ya, meng-counter attack otoritas kitab suci. Ini ada di paragraf ke-5. Dikatakan, menurut mereka, kitab suci adalah tulisan-tulisan para raja, gembala, nelayan, imam, penyair, dan orang-orang lain yang membagikan pemahaman dan konsepsi mereka tentang Allah, tentang alam, dan tentang realitas dengan cara yang terbaik yang dapat mereka pahami pada waktu dan tempat mereka. Ini saya mau sambungkan kepada pertanyaan pertama di hari Jumat. Jadi apakah ini dan apakah juga metode-metode lain iblis untuk merongrong otoritas kitab suci secara halus? Silakan Pendeta pendapatnya. Baik, ada dua konsep ketika kita mempelajari firman Tuhan. Pertama kita pakai konsep iman, kedua kita akan kita akan libatkan konsep logika atau common sense. Benar. Ketika ada statement mengatakan kitab suci ditulis oleh para raja, gembala, nelayan, imam, penyair, dan orang-orang lain. Benar. Tapi perbedaannya adalah ketika tulisan-tulisan lain itu didapatkan oleh karena fantasi atau inspirasi pribadi, maka sebagai umat Kristen kita semua aminkan bahwa kitab suci merupakan apa? Suatu ilham. Ingat, ada dua cara kitab suci ditulis atau dituliskan, itu melalui apa? Melalui inspiration dan illumination.
melalui ilham dan juga melalui pewahyuan. Oke. Dan inilah hebatnya Tuhan, inilah ajaibnya Tuhan. Dia gunakan semua penulis dari berbagai background atau latar belakang untuk menceritakan bagaimana kasihnya. Lalu iblis menggunakan strategi itu untuk mempertanyakan, ini kan mereka punya fantasi. Saya ambil contoh, para pemirsa, ketika Yohanes menulis buku Wahyu dari Pulau Patmos, ketika Anda coba baca kisahnya atau latar belakangnya, kenapa sampai itu terjadi? Dia bikin wahyu. Nah, saya melihat naga itu, perempuan dengan baju merah, segala macam itu semua. Itu bukan lambang. Tapi yang saya mau katakan adalah, kitab suci adalah firman Tuhan, logos dalam bahasa Greka, yang ditulis oleh hamba-hambanya dari berbagai latar belakang. Tapi intinya firman Allah ini adalah kebenaran. Coba Ivy baca paragraf keempat, Ivy. Semua kebenaran penting ini dinyatakan, diajarkan, dan ditekankan dalam firman Allah. Firman Allah dan firman Allah itu sendiri harus menjadi standar terakhir dan tertinggi untuk memahami semua kebenaran yang suci. Perhatikan kalimatnya, standar terakhir dan tertinggi. Kecuali para pemirsa dapati ada hal-hal yang salah dalam firman Tuhan ini. Oh iya, saya mau kasih tahu lagi. Ingat, Alkitab terdiri dari apa? Dari kuartal lalu kita bahas mengenai Mazmur, tulisan-tulisannya. Ada dari logos, Taurat. Ada sejarah, nabi besar, nabi kecil, ada wahyu. Artinya inilah Alkitab itu. Dan benar, bahkan hingga abad sekarang ini pun, segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan dan kebenaran sangat-sangat relevan. Lalu ketika ada orang luar atau orang mengatakan, bagaimanakah iblis menggunakan metode-metode yang sama pada masa kini untuk merongrong otoritas kitab suci secara halus, saya katakan tadi, kitab suci kebenaran. Ujilah segala sesuatu yang baik. Maka tadi Pastor Purwa katakan apa? Dia baca 2 Timotius 3:16. Itu aja pakai iman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Hanya itu. Artinya ketika Allah mengilhamkan, maka itu terjadi. Dan sebagai penutup, Ivy, ingat ada satu periode ketika Alkitab ini dikanonisasi. Bagi para pemirsa yang belum, saya yakin udah pernah dengar, coba Google kanonisasi. Pada waktu Alkitab disusun, banyak sekali tulisan-tulisan, saudaraku. Sebagian namanya apokripa. Banyak sekali tulisan-tulisan. Tapi ketika dicek kebenarannya, dicek sejarahnya, dicek arkeologi, dicek semuanya, inilah 66 buku ini apa yang benar. Akan banyak waktu kita gunakan kalau kita bahas semuanya, tapi saya yakin para pemirsa sekarang cerdas, dan silakan dicek atau ditanyakan kepada para hamba-hamba Tuhan di wilayah Anda berada. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pendeta sudah menekankan otoritas kitab suci yang tertinggi dan juga terakhir gitu ya dalam hal kebenaran. Para pemirsa, kita diajak untuk merenungkan, kalau tidak ada kitab suci, kita tidak tahu mengenai rencana keselamatan, kita tidak tahu mengenai Yesus dan juga hidupnya, kita juga tidak tahu bagaimana masa depan kita yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kira-kira ada di mana dan bagaimana kehidupan kita sekarang tanpa kitab suci. Disitulah akan ditekankan signifikansinya kitab suci di dalam kehidupan kita. Kita akan maju ke hari Rabu dengan judul Penalaran Manusia yang Terpisah dari Kitab Suci. Tadi kembali Pendeta Sony Situmorang sudah mention mengenai, kan kita juga kalau belajar pakai logika gitu ya, pakai nalar. Jadi pertanyaannya sekarang Pendeta Rudi Anjaya Purba, sebatas mana gitu ya kita berpikir, karena Tuhan menciptakan kita dengan pikiran gitu ya. Sambil kita berpikir, sambil kita mempelajari firman Tuhan supaya supaya seimbang gitu. Kita tidak bersandar kepada penalaran, tapi juga bersandar pada kebenaran kitab suci. Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Penalaran manusia atau pemikiran manusia terbatas. Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa. Kita tidak sanggup memahami dengan sempurna tentang keilahian, tentang firman Tuhan ini, tentang kemahakuasaan Allah. Karena kita inilah manusia yang berdosa terbatas.
Oleh karena itu, pemikiran kita, penalaran kita manusia cenderung ya berfokus kepada duniawi, berfokus kepada diri sendiri. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bergantung kepada penalaran manusia, tentu apa? Tentu ini salah, tidak sesuai. Dalam pelajaran kita dikatakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu tipu daya iblis yang paling efektif adalah membuat kita percaya pada penalaran manusia. Ya, penalaran manusia yang tidak dibantu oleh Roh Kudus, tidak dibekali oleh firman Tuhan. Ya, jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan itu adalah inspirasi Roh Kudus. Ya, penulisnya, sumbernya lah Roh Kudus, ditulis oleh para nabi, ya, para rasul. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan ini kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus berdoa, kita harus buka hati kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, jangan menurut saya, menurut pemikiran ini, menurut gereja atau menurut pendeta atau menurut ahli teologi, tapi harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya kalau dulu Martin Luther katakan sola scriptura, biarlah Alkitab itu menerangkan Alkitab itu sendiri. Jangan kita gunakan penalaran manusia. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus minta kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita. Dan dasarnya adalah, fondasinya adalah firman Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Saya rasa kita harus menggarisbawahi pernyataan tadi, penalaran manusia yang dibantu oleh Roh Kudus dan dibekali oleh firman Allah. Niscaya kita akan mendapatkan kebenaran yang pasti. Pendeta Sony Situmorang, boleh kita bahas pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Dikatakan, waktu kita menafsirkan, kan itu kita menggunakan nalar, begitu ya? Karena itu cara proses berpikir kita. Bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak memutarbalikkan makna kitab suci untuk mencapai tujuan kita sendiri? Silakan. Ketika berbicara mengenai bagaimana cara, hal fenomena yang terjadi pada saat ini adalah seperti itu. Lihat di sosial media, banyak sekali para hamba Tuhan atau yang mengaku hamba Tuhan menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab dengan nalar, dengan logikanya. Tapi benar tadi tanpa meminta tuntunan Roh Kudus. Ambil contoh, perpuluhan, contoh, hari Sabat. Artinya udah banyak, ini saya katakan ini strategi iblis, karena kita bicara mengenai strategi iblis, dan manusia yang hidup pada generasi ini dinominasi oleh generasi milenial dan Gen Z namanya ya. Z, nanti yang lahir sekarang itu Gen Alpha. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Ketika bicara mengenai logika, maka tepatlah orang akan lebih fokus kepada science, bukan kepada iman. Lalu pertanyaan nomor 4, bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak memutarbalikkan makna kitab suci? Ivy boleh baca paragraf pertama semuanya. Roh Kudus bekerja melalui pikiran kita. Dia mengundang kita untuk menjelajahi misteri alam semesta, seperti yang dikatakan oleh seseorang dengan tepat. Sebagai orang Kristen, kita tidak memeriksa otak kita di pintu gereja. Namun demikian, kecemerlangan penalaran manusia saja tidak akan mampu menemukan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kitab suci. Kebenaran bukanlah masalah pendapat manusia. Kebenaran adalah masalah wahyu ilahi. Kebenaran bukanlah masalah pendapat manusia, seberapa tinggi sekolahnya, bagaimana meyakinkan dia, tapi kebenaran adalah masalah wahyu ilahi. Bagaimana kita membuktikannya? Apa kita katakan? Dari buah-buahnya kamu mengetahui mana pohon yang baik dan tidak. Lalu, dalam konteks ini apa yang iblis buat? Paragraf kedua, Ivy. Salah satu tipu daya iblis yang paling efektif adalah membuat kita percaya bahwa penalaran manusia yang tidak dibantu oleh Roh Kudus dan tidak dibekali oleh firman Allah sudah cukup untuk memahami kehendak Allah. Mungkin ada cara yang tampaknya benar bagi kita, atau bahkan bagi seluruh budaya, tetapi mungkin sama sekali salah di mata Tuhan.
Saya mau katakan, pernah nggak dengar orang khotbah atau orang berpendapat, dia hanya kutip ayat Alkitab, Pastor Purba sama Ivy. Ambil sana, comot sini, dia bangun. Oh ini. Padahal kan kita harus tahu ketika kita menginterpretasi atau mengerti Alkitab, tuntunan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat konteks. Kemudian ketiga, apa konsep yang ditawarkan. Setelah konsep itu ditawarkan, apa implementasi atau aplikasi dalam kehidupan. Kan begitu arahnya. Itu sebabnya dibutuh tuntunan Roh Kudus. Dan pada paragraf terakhir, Afi tolong baca, Vi. Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam kita dari bumi ke surga. Roh Kudus mengarahkan kita kepada kitab suci yang menuntun kita pulang ke rumah. Kebenaran dan kesalahan, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Ini dapat dipahami dengan benar hanya dalam terang firman Allah. Apa yang bertentangan dengan Allah dan firman-Nya adalah kesalahan, dan kesalahan selalu berbahaya. Apa yang selaras dengan Allah adalah kebenaran dan kebaikan. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Allah sebagai penentu akhir kebenaran dan moralitas kita. Kesimpulan, Pak ini, apa yang dikatakan? Apa atau segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah adalah kesalahan. Benar? Kesalahan. Artinya landasan kita, atau kita bisa katakan apa ya, batu penjuru kita adalah firman Allah, kebenaran sendiri. Makanya judulnya apa? Pertentangan besar, yang baik dan yang jahat. Untuk menutup, para pemirsa coba baca 1 Korintus 10 ayat 31. Segala sesuatu yang kamu lakukan, baik makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, ketika kita punya konsep mengikut Tuhan, Anda gunakan nalar oke. Tapi ingat, tuntunan Roh Kudus itu yang paling penting. Dan iman dalam diri kita harus digunakan. Sehingga apa? Kita meyakini dalam segala langkah hidup kita, Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan kita dari bumi ke sorga. Terima kasih. Amin. Saya rasa diskusi di UKSS masing-masing bisa menarik dan seru begitu ya. Tapi saya mau juga rekomendasikan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Apa perlindungan terbesar? Supaya kita tidak salah menafsirkan firman Allah. Baiklah, terakhir kita akan melihat hari Kamis dengan judul Peperangan untuk Pikiran. Kalau boleh kita tarik garis lurus dari diskusi pekan ini, peperangan atau pertentangan besar antara Allah dan setan itu banyak terjadi di pikiran kita. Begitu ya, Pendeta Purba? Ada kompromi kita pikirkan di otak. Nalar ada di otak juga. Pertimbangan mana yang benar, mana yang salah di otak. Jadi sepertinya pikiran kita adalah battlefield atau arena peperangan. Bagaimana setan mau mengambil pikiran kita, Pendeta Purba, supaya gelap, tidak ada terang yang kita rasakan dan kita jalani dalam kehidupan kita. Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sasaran setan adalah pikiran. Kalau sudah pikiran terganggu, atau kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, ya tentu akan melahirkan perbuatan. Perbuatan itu ya tentu salah. Kalau kita berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan, akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, inilah yang dilakukan oleh setan. Jadi kalau kita pikiran itu sudah diserang oleh setan, peperangan antara Kristus dengan iblis adalah peperangan memperebutkan pikiran manusia. Inilah pekerjaan setan yang utama, membutakan, menggelapkan pemikiran manusia. Ya, makanya pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya ketika kita kurang mempelajari firman Tuhan, ya maka ya kita seperti sedang berjalan di dalam kegelapan. Kurangnya pengetahuan ini akan apa? Membuat kita ya tertipu oleh setan. Untuk itulah maka kita harus selalu berlandaskan kepada firman Tuhan, karena setan berusaha, ya, pekerjaan setan berusaha menuntun kita supaya berada di dalam kegelapan. Kegelapan artinya tidak berada di dalam terang, tidak berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi melalui pelajaran kita ini, Injil, firman Tuhan adalah satu-satunya sarana yang menjadi pedoman kita, ya, sebagai kekuatan bagi kita agar berfokus kepada ya firman Tuhan ini. Jadi hati-hati, jangan kita mengandalkan pemikiran, ya, jangan kita mengandalkan, dan kita harus jaga juga pikiran kita ini, ya,
Kita harus jaga pemikiran kita ini sehat, sehat murni sesuai dengan firman Tuhan, jangan ternoda dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau ada contohnya yang mengajarkan, kita jangan langsung asal terima saja. Kita harus uji dengan firman Tuhan. Kita harus berpikir jernih, berdoa. Benar enggak sesuai dengan Alkitab? Benar enggak sesuai dengan firman Tuhan? Terima kasih, Ivy. Ya, setuju sekali Pendeta, terima kasih. Pendeta Sony, di paragraf kedua ini menarik sekali. Ada beberapa skenario. Ada orang yang kurang pengetahuannya, itu bisa juga merupakan strategi iblis. Ada orang yang akses kepada pengetahuan ada, tapi tidak mau tahu, gitu ya. Ada juga orang yang sudah tahu, tapi memilih tidak percaya. Jadi kita bisa berada di antara 3 skenario ini. Dan apa pesan pendeta dan juga nasihat pendeta kepada kita? Misalnya kita sudah tahu tapi tidak mau percaya karena kita tahu ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan demi mengikuti Tuhan. Atau kita tidak mau tahu karena hal-hal di luar sana lebih fun, lebih menyenangkan daripada kebenaran firman Tuhan. Silakan pendeta nasihatnya. Ini mungkin di luar konteks. Masih ingat Bileam? Ya. Dia tahu itu benar. Oke. Dia tahu itu benar, tapi dia masih melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Itu normal. Ketika seorang mengambil keputusan, maka dia patut mempertimbangkan beberapa hal. Contoh, sosiologikalnya, kemudian lingkungannya, kemudian keluarga, dan lain-lain. Itu sebabnya ketika bahasa Yunani untuk pikiran itu noema, maka bahasa Ibrani-nya untuk iman itu emuna, ya, noema, emuna, hanya sekitar itu aja. Sehingga iblis menggunakan ini untuk manusia berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah efek dari iman, padahal itu efek dari pola pikir. Lalu apa yang kita lakukan? Ivy boleh baca, Ivy, paragraf kedua. Kurangnya pengetahuan di pihak yang terhilang bukan karena mereka tidak tahu. Itu karena mereka tidak mau tahu. Banyak yang memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, tetapi memilih untuk tidak percaya. Dan iblis membutakan mata mereka. Kerajaan iblis adalah kerajaan kegelapan. Seperti yang ditambahkan oleh The SDA Bible Commentary, Injil adalah satu-satunya sarana yang dengannya skema jahat dan tipu daya iblis dapat disingkapkan. Dan yang dengannya manusia dapat melihat jalan keluar dari kegelapan menuju terang. Inti dari pekabaran perjanjian baru adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus adalah inti dari Injil dan merupakan pusat dari kitab suci. Seluruh kitab suci bersaksi tentang Dia. Nah, kembali ke awal, ketika kita sudah meyakini bahwa Kristus merupakan center of the problem, bukan problem ya. Artinya center of the great controversy. Maka kita akan menggunakan apa? Iman, emuna, bukan noema. Karena noema lebih mengarah kepada logika. Lalu apa yang kita buat? Coba Ivy boleh baca sedikit, Ivy. Paragraf terakhir bagian B dari kata mereka. Mereka mengenali tipu daya iblis dalam terang Injil yang mulia. Kristus selalu memiliki pria dan wanita yang oleh kasih karunia-Nya telah berdiri dengan berani demi kebenarannya. Pada abad-abad awal ini, terang kasih, anugerah, dan kebenaran Kristus bersinar menembus kegelapan. Di tengah dunia yang gelap, terang Kristus bersinar menembus kegelapan. Kalau kata yang tren sekarang ini di sosial media apa? Menyala dalam kegelapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan simpulkan diskusi ataupun pelajaran kita selama pekan ini. Saya mau bawakan perhatian kita ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Betul tadi yang Pendeta Sony Situmorang katakan, inti ataupun pusat dari pertentangan besar ini adalah setan yang mengklaim bahwa Allah itu tidaklah kasih, Allah itu otoriter. Jadi bagaimana pelajaran kali ini menyemangati kita untuk lebih menggali firman Tuhan, gitu ya. Saya rasa inilah supaya terang itu ada di dalam kehidupan kita, tidak gelap seperti yang setan inginkan. Silakan Pendeta dengan penekanan-penekanan masing-masing. Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Baik, kesimpulan pada saat ini, ingat ketika Anda mau supaya terang bersinar dari dalam kegelapan, maka Andalah terang tersebut.
Hanya masalahnya, apakah terang Anda itu sudah bersinar? Apakah Anda sudah bersinar? Ketika Anda bersinar, maka bukti di bahwa Anda bersinar itu adalah ketika karakter Kristus, tabiat Kristus, dan firman Tuhan Anda hidupkan sehari-hari. Otherwise, atau kalau itu tidak dilakukan, maka boleh jadi kita menjadi alat setan untuk menyampaikan kegelapan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Purba, silakan dilanjutkan. Dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini, terang bersinar dalam kegelapan. Fokusnya di sini adalah Yesus. Yesus itu adalah kasih. Dan setan sangat membenci ya Yesus. Maka salah satu yang dilakukan oleh setan adalah melalui firman Tuhan. Makanya pada waktu Yesus juga ada di dunia ini, dia juga mengutip ayat-ayat Alkitab. Untuk apa? Untuk menyerang Yesus. Tapi apa kata Yesus? Jawab Yesus, ada tertulis. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan adalah terang. Kalau kita ingin berjalan dalam terang, kita ikutilah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan argumen-argumen, bukan penalaran-penalaran manusia. Tapi biarlah firman Tuhan, Alkitab itu, yang menjelaskan dirinya sendiri, dan itu adalah kebenaran. Supaya kita memperoleh keselamatan itu. Ada banyak usaha-usaha, baik secara ilmu pengetahuan, argumen, teori-teori yang lain, atau doktrin-doktrin yang lain, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh setan. Kalau kita ingin diselamatkan, tetaplah berjalan, ikuti firman Tuhan, karena itulah landasan kita. Terima kasih, Ivy, pemirsa semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pendeta. Mari kita bahas 2 pertanyaan yang telah masuk dari episode-episode sebelumnya. 2 pertanyaan ini datang dari Bapak Paulus. Jadi saya mau sampaikan pertanyaan yang pertama ke Pendeta Sony Situmorang dari Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ini tadi sempat disinggung mengenai mengapa zaman sekarang masih ada yang menguduskan hari Sabat pada hari Sabtu. Padahal menurut beliau, sekarang janji Taurat itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia bukan untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Silakan Pendeta dengan tanggapannya. Baik, pertama-tama Pak siapa ini ya? Paulus. Pak Paulus, ketika kita baca buku Kejadian pasal 2, 2 dan 3, maka dengan jelas dikatakan, atau Afi boleh baca Afi? Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ingat penekanan, Allah memberkati hari ke-7 atau Sabat, dan menetapkannya sebagai hari yang kudus dan hari perhentian khusus. Sebagai peringatan apa tadi, para pemirsa? Akan selesainya seluruh karya penciptaan. Atau bisa kita katakan ketika kita melihara Sabat, maka kita mengakui bahwa Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Dan itu merupakan bagian dari penyembahan kita. Dan yang paling luar biasa ini dikatakan, Tuhan mau agar hari Sabat ini menjadi satu hari yang membuat kita mengingat kembali kepada Tuhan. Benar Pak Paulus, ketika Pak Paulus mengatakan saya tidak mempersalahkan hal tersebut karena janji Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji Taurat yang mana? Kebanyakan sekarang seperti tadi Sola Sahabat katakan, banyak orang memelihara atau berbakti pada hari Minggu oleh karena hari kebangkitan. Coba cek sejarah kenapa sampai berubah pada hari Minggu. Tapi saya tidak akan klaim, saya tidak mau mengatakan ini benar. Tapi seperti perjalanan kita, firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga ketika ada pertanyaan mengapa ada yang menguduskan pada hari Sabtu, Sabat. Ketika bicara mengenai Sabtu, ingat dalam bahasa itu Sabatun. Dalam bahasa Ibrani Sabato. Hampir semua bahasa. Intinya adalah back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan mengenai Sabat?
kita ikuti. Ingat, Allah berhenti, kemudian apa yang kedua? Menguduskan, memberkati. Intinya apa? 3 elemen ini apa? Menjadi satu berkat yang luar biasa bagi manusia. Untuk hal-hal yang lebih lanjut boleh nanti secara pribadi kita akan diskusi atau boleh hubungi kami secara japri karena akan banyak waktu ketika kita bahas mengenai ini. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta dan juga Pak Paulus. Jadi para pemirsa boleh silakan menyampaikan pertanyaannya juga ke nomor dari call center yang akan dimunculkan di screen ini untuk lebih diskusi lebih lanjutnya juga. Dan yang ada di kolom komen silakan juga saudara-saudara jika ingin menjawab pertanyaan tersebut untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membacakannya, silakan dijawabkan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, pertanyaan kedua, Pendeta Rudian Jayapurba, masih dari Bapak Paulus juga ditanyakan, kapankah terjadinya pengangkatan manusia yang percaya? Kapan kerajaan 1000 tahun itu eksis? Dan kapan masa penderitaan terjadi? Yang belum pernah terjadi akan terjadi lagi. Boleh tolong dijelaskan kronologis ataupun urutan waktunya secara sistematis. Terima kasih. Baik, terima kasih Ivy dan Bapak Paulus yang memberikan pertanyaan ini. Pertanyaan yang sungguh bagus, luar biasa. Tapi karena waktu kita, saya akan jelaskan sedikit. Ada waktu khusus karena ini menjelaskan ini panjang. Pertanyaannya, bila terjadi pengangkatan manusia yang percaya, ya, bila atau kapankah orang-orang yang percaya itu diangkat, ya? Itu terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang mati, yang percaya, yang menuruti perintah Allah akan dibangkitkan, dan orang yang hidup akan diubahkan, kemudian diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Dalam buku Tesalonika, dalam buku Wahyu, kita akan diangkat ke sorga. Tapi orang yang hidup, yang tidak percaya, mereka akan binasa oleh kemuliaan Tuhan. Kemudian, setelah semua orang percaya itu diselamatkan, diangkat ke sorga. Ya, diangkat ke sorga. Apa yang terjadi di dunia ini? Di dunia ini hanya setan. Karena orang-orang jahat sudah binasa oleh kemuliaan Tuhan. Dan setan dalam, kalau kita baca dalam buku Wahyu pasal yang ke-20, lalu melemparkan 20 ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi pada waktu orang percaya sudah berada di sorga, yang tinggal ada di dunia ini adalah setan. Itulah dikatakan selama 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun orang-orang kudus ada di sorga. Apa pekerjaannya dalam Wahyu 24? Aku melihat tahta-tahta orang-orang kudus di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa menghakimi. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Setan di dunia ini tidak bisa lagi menggoda. Kenapa? Tidak ada lagi yang mau digoda karena orang kudus sudah diselamatkan. Di Wahyu 20 ayat 5, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Jadi setelah selesai 1000 tahun, apa yang terjadi? Maka dalam Wahyu dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Disitulah maka Tuhan dengan kemuliaannya, Yerusalem baru turun, akan membinasakan setan, dan orang-orang yang sudah mati itu akan bangkit kembali, akan dibinasakan. Jadi kemudian pertanyaan yang ketiga di sini, bila masa penderitaan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi kapan itu penderitaan itu? Penderitaan itu terjadi ketika apa? Pada waktu pintu kasihan sudah tertutup. Ya, pintu kasihan sudah tertutup, maka umat-umat Allah sudah dimateraikan.
sudah dimateraikan, tetapi mereka mengalami namanya masa kepicikan Yakub. Ya, masa kepicikan Yakub. Setelah ya itu terjadi, maka apa yang terjadi? Akan binasalah orang jahat. Tuhan akan membinasakannya di akhir itu. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka orang-orang jahat tidak ada lagi, tidak lagi penderitaan. Jadi itulah yang boleh sampaikan. Jadi secara kronologis memang ini butuh waktu untuk menceritakan ini. Tapi yang jelas, Yesus datang kedua kali, dibangkitkan, orang yang percaya, orang yang hidup dia bahkan dibawa ke sorga, dan di sorga selama 1000 tahun. Ya, memerintah. Dan sebelum terjadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu, akan ada masa ya masa pintu kasihan tertutup. Dan setelah pintu kasihan tertutup, itulah terjadi penganiayaan kepada orang-orang kudus. Dan di akhir itu, di malapetaka yang ketujuh, maka akan apa? Akan binasa semua orang yang jahat dengan kemuliaan Tuhan, tidak lagi penderitaan, maka Yesus akan membawa orang-orang percaya masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta sekalian yang berusaha menjawabnya sesingkat mungkin, karena memang topik-topik dari Pak Paulus ini sangat bagus sekali, dan ini merupakan landasan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Untuk Pak Paulus, semoga sudah membantu sedikit untuk mempelajari Alkitab dan menambah semangat untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Baiklah para pemirsa, kita akan tutup kebersamaan kita dengan doa. Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa untuk para pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ketika kami boleh mempelajari firman Tuhan bersama-sama melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Purba, demikian juga Ivy dan juga Daniel di belakang layar, dan biarlah Bapa siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para pemirsa di mana mereka berada, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan usaha tangan mereka, dan semua aspek kehidupan mereka, khususnya kerohanian mereka. Dan tengok dan lawatlah mereka Bapa, bila mana mereka mempunyai hal-hal yang disampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami imani Engkau akan mendengar doa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati Pendeta Situmorang dan juga Pendeta Purba yang sudah melayani. Semangat selalu. Dan pemirsa, minggu depan kita akan melihat bagaimana terang selalu ada dalam kegelapan. Karena ada orang-orang yang membela kebenaran. Bagaimana kita bisa membela kebenaran? Mari kita terus pelajari firman Tuhan sampai kita bertemu untuk berdiskusi minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.